Kak Syifa. Oke, aku juga kebetulan sebelum acara ini nih kita udah ngumpulin pertanyaan dari mahasiswa teknik lingkungan. Salah satunya ada pertanyaan dari Bang Bandar Aji angkatan 2019. Pertanyaannya, kenapa kita harus ikut program beasiswa? Apakah karena uang binaannya, karena kebanggaannya, program yang ditawarkan, atau ada hal yang lainnya nih? Mungkin bisa langsung dijawab aja, Kak. Oke, makasih ya Salma. Jadi kenapa harus ikut program beasiswa? Itu sebenarnya aku nggak bisa menjawab ya, soalnya itu kan dari diri masing-masing. Tapi kalau dari aku, untuk kenapa ikut beasiswa, karena aku butuh improve, dan aku tuh cari beasiswa itu yang bisa, selain kalau beasiswa uang tuh kan kayak istilahnya gini, kalau di program CSR itu kan kalau misalnya kita kasih masyarakat uang itu kita nggak bisa ngapa-ngapain loh, maksudnya masyarakatnya tuh udah dikasih uang ya udah gitu. Jadi aku tuh nyari beasiswa di mana selain aku dikasih misalnya uang atau materi, dalam bentuk lain juga diri aku juga diimprove jadi lebih baik kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk pemilihan beasiswa ini nanti tergantung kebutuhan kalian juga dari masing-masing. Misalnya kalian butuh beasiswa yang mengadakan ini atau beasiswa yang mengadakan itu, nanti kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi kenapa ikut beasiswa? Kalau dari aku jawabannya pengen improve diri aku sendiri. Oke, keren banget nih jawaban dari Kak Syifa. Mungkin dari teman-teman, para audiens, ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand aja ya. Atau kalau misalnya ada halangan untuk menyalakan audio, bisa langsung tulis aja di kolom chat. Oke, ini udah ada Kak Sabrina nih dari angkatan 2019. Oke, langsung aja Kak Sabrina, boleh dibuka audionya dan ajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Rizky dari angkatan 2019. Saya ingin bertanya kepada Kak Syifa. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa masyarakat desa itu bisa agar masyarakat desa itu bisa menyimpan pendidikan yang lebih baik dan masyarakat desa bisa berguna untuk desanya itu. Lalu apakah beasiswa ini hanya sebatas untuk masyarakat di desa tertentu saja? Lalu pertanyaan kedua, kan bagaimana sih dengan kalau misal ada mahasiswa yang memiliki potensi tapi berada di kota yang besar? Apa ada batasan yang membedakan desa dengan kota tersebut? Terima kasih, Kak. Oke, thank you ya Sabrina, izin jawab. Untuk jadi Desa Aman ini ceritanya itu masih tahun pertama. Kemarin itu masih tahun pertama, jadi baru dibentuk di Maret lalu. Jadi istilahnya untuk cakupan beasiswa Desa Aman, emang yang pertama itu masih orang yang kuliah di Jogja dan Solo gitu, dan syaratnya juga harus berasal dari desa. Tapi nggak menutup kemungkinan misalnya di tahun-tahun berikutnya atau beasiswa Desa Aman yang lain bakalan membuka juga untuk orang kota, dan untuk harapannya untuk seluruh Indonesia juga bisa. Nanti teman-teman bisa langsung aja follow dari Instagramnya Desa Aman supaya lebih update tentang informasi scholarship Desa Aman 2.0. Gimana Kak Sabrina, apakah sudah terjawab? Oke, udah terjawab Kak Syifa. Makasih Kak buat jawabannya. Oke, mungkin untuk teman-teman boleh nih langsung aja raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Oke, mungkin untuk menunggu pertanyaan dari teman-teman audiens di room ini, mungkin aku bakal bacain lagi pertanyaan yang udah kami kumpulkan ya Kak, dari para mahasiswa teknik lingkungan. Ada pertanyaan dari Ricky Maulana, angkatan 2020. Bagaimana caranya bisa memperoleh beasiswa? Latar belakang saya itu, karena latar belakang saya itu biasa-biasa saja. Apakah bisa memperoleh beasiswa tersebut, Kak? Oke, makasih ya pertanyaannya Rifki ya, tadi Rifki atau Riki. Untuk pertanyaan ini sebenarnya jawabannya pun dari diri kalian masing-masing ya, soalnya kan menurutku nggak ada orang yang biasa-biasa aja gitu. Semua masing-masing orang pasti punya potensinya sendiri, cuma mungkin teman-teman ini masih belum menemukan apa yang mereka suka, apa yang mereka mau kayak gitu. Jadi saranku pasti bisa untuk dapat beasiswa tuh, pasti bisa, yakin aja. Soalnya kayak gini aja, kayak kalau kalian yang nggak
mengkerenkan diri kalian lagi, itu siapa lagi yang mau mengkerenkan diri kalian lagi? Soalnya pada akhirnya semua kita itu adalah sendiri gitu. Jadi yang support system yang paling benar adalah emang dari kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita pun udah underestimate sama kita sendiri, itu bakalan memperkecil peluang yang kalian bakal dapatkan kayak gitu. Jadi first step adalah kalian tuh harus yakin kalau kalian tuh bisa. Jangan pernah menganggap kalian tuh biasa-biasa aja. Jadi saranku adalah kalian harus temuin apa sih yang kalian mau, apa sih yang kalian pengen. Nah, dimana ketika kalian udah tahu apa yang kalian mau, apa yang kalian pengen, kalian bakalan lebih mudah buat improve dari diri kalian sendiri dan menjadi orang yang istilahnya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Gitu aja sih dari. Oke, terima kasih Kak Syifa. Oke, mungkin sambil menunggu lagi ya Kak, kita bacain lagi nih pertanyaan dari teman kita yang sudah dihimpun kemarin. Pertanyaan selanjutnya ada dari Erlindian Aditya, angkatan 2020. Pertanyaannya, bagaimana tips supaya bisa lolos dalam tes wawancara? Oke, langsung aja Kak, terima kasih. Yuk, dari teman-teman mungkin bisa mempersiapkan pertanyaannya ya sambil nunggu Kak Syifa. Dari kakak abang mungkin, dari teman-teman juga. Oke, mungkin buat teman aku nih, buat Mas Gregor. Gimana nih kalau misalnya dari pemaparannya Kak Syifa, tanggapan Kak Mas Gregor ini gimana nih? Minat enggak sih buat join Desa Mind? Oke, terima kasih atas waktunya ya. Kalau dari aku sendiri sih, sejauh ini masih kalau tentang beasiswa itu ya ada keinginan sih untuk ikut, tapi untuk informasi sama persyaratan itu kan kebanyakan yang aku tahu tuh beasiswa itu bisa diambilnya tuh kalau udah semester 4. Aku tuh belum dapat informasi beasiswa yang bisa diambil dari semester 1 kemarin. Gitu sih, Mbak Salma. Oke, terima kasih. Mungkin buat yang lain nih mau mungkin sharing juga nih, barangkali ada yang tahu mungkin beasiswa untuk semester muda mungkin ya. Boleh banget loh kakak abang teman-teman. Oke, mungkin buat kakak abang yang lainnya ada yang mau bertanya, boleh langsung aja menyalakan audionya. Oke, aku tadi nyambung yang ini sih tadi yang Gregor penasaran info-infonya bisa dapat dari mana. Itu sebenarnya beragam ya. Itu juga dari kampus udah memfasilitasi juga banyak media-media dari kampus, dari Instagram. Biasanya sih rata-rata dari Instagram maupun ada website juga. Dan di himpunan HMTL pun juga kadang sering sharing-sharing informasi juga mengenai beasiswa dan itu persyaratannya pun bervariasi juga sih selama ini. Ada yang bisa mulai dari semester 2, semester 3 sampai semester 6 pun juga masih ada sih. Jadi mungkin nanti bisa sambil dicek-cek aja, atau biasanya kalau mau ngecek juga tuh kita bisa di Google aja pun kalau misalnya mau nyari info beasiswa gitu, misalnya kalian search aja info beasiswa. Nah di situ nanti udah banyak tuh lumayan banyak link-link yang mencantumkan beberapa info beasiswa. Jadi gimana kalian ini sih pengen cari tahu aja. Jadi di situ pasti nanti semakin kalian pengen tahu atau pengen pengen mencari terus lah. Jadi nanti pasti banyak informasi-informasi tentang beasiswa gitu. Jadi mungkin nanti bisa lebih dicari lagi sih info-info mengenai beasiswa, karena tiap tahun, tiap bulan pun biasanya ada program-program yang diselenggarakan, baik dari
dari perusahaan-perusahaan, universitas atau dari pemerintah pun juga ada, dan itu bervariasi juga, ada yang di dalam negeri, di luar negeri juga banyak. Jadi misalnya nanti teman-teman ada yang mau keluar negeri itu nanti bisa cari beberapa referensi beasiswa gitu Salma. Terima kasih buat infonya, Bang Iqbal. Oke, gimana nih? Kak Syifa mungkin udah balik atau belum ya? Oke, mungkin belum ya. Ini aku dapat kabar nih, katanya ada dari kakak abang kita, dari kakak kita yang dapat beasiswa juga nih. Buat Kak Erina mungkin boleh sharing mungkin ya, gimana sih beasiswa yang Kak Erina dapat ini? Oke. Suara aku kedengaran nggak? Dengeran Kak? Sebenarnya kalau mau dibilang dapat beasiswa ya, beasiswa yang aku dapat itu sebenarnya dari UPN. Aku di sini mau sharing-sharing aja sih, kayak apa aja yang disiapin. Karena kan kalau dapat beasiswa itu kan pasti banyak kan hal-hal yang harus disiapin, kayak berkas-berkasnya gitu. Dari yang beasiswa yang aku dapat itu, syarat-syaratnya tuh kayak disiapin kakak, terus pokoknya data-data pribadi gitu loh buat waktu seleksi administrasi. Oke, aku mau kasih tahu tahapannya dulu sih. Pokoknya awal itu pendaftaran, dan kayaknya emang banyak banget kan pasti yang mau ikut beasiswa gitu. Terus habis itu ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itu kayaknya waktu itu sekitar 1 bulanan lebih gitu diceknya. Terus baru ada pengumuman di seleksi administrasi. Terus udah sih kayak harus nunggu pengumuman lagi, dan aku juga nggak tahu sebenarnya itu tuh bakal ada pemberitaan lebih lanjut atau enggak. Cuman dari info yang aku dapat udah selesai buat tahapan seleksinya, jadi cuman tinggal nunggu pencairan dananya aja sih. Kalau dari aku gitu sih. Udah. Makasih. Oke, terima kasih Kak Erina. Gimana nih Kak Syifa, apakah sudah kembali? Oke, mungkin belum ya. Buat kakak abang dan teman-teman mungkin bisa juga loh sharing-sharing tentang mungkin tahu beasiswa atau telah mendapatkan beasiswa. Boleh banget langsung open aja mic-nya. Habis itu langsung sharing tentang beasiswa yang kalian dapat dan apa aja sih syarat-syaratnya. Buat yang mau bertanya juga boleh banget langsung, mungkin sambil nunggu Kak Syifa juga, boleh ditulis di kolom chat juga. Atau mungkin masih mempersiapkan pertanyaannya nih. Maaf ya, tadi jeda sebentar, mungkin agak lama ya. Salma boleh dilanjut pertanyaan yang tadi? Oke. Pertanyaannya dari Erina Dian Aditya, angkatan 2020. Untuk pertanyaannya, bagaimana tips supaya bisa lolos dalam tes wawancara? Silahkan Kak. Oke, ya, makasih ya Erlin. Untuk tes wawancara sebenarnya jawabannya tuh kan biasanya kalau tes wawancara biasanya pertanyaan yang umum ditanyain itu ada ceritakan tentang dirimu, terus program-programnya apa. Nah, paling untuk yang waktu ditanya siapa dirimu tuh kayak biasa, kayak tadi jawab Isai, itu ceritanya nggak usah yang walaupun itu fakta tapi tidak usah kalian sebutkan semuanya. Misal ya kayak tadi umur, terus sekolahnya di mana, ambil mata kuliah apa aja, tanpa apa sih yang tanpa connect antara background kalian sama program yang mau kalian ajuin. Jadi misal programnya itu rumah sampah gitu. Jadi di rumah sampah ini untuk melaksanakan program itu istilahnya kalian tuh punya apa loh sebagai calon awardee gini. Jadi apa yang mau kalian sampaikan adalah di
tes wawancara itu adalah apa-apa aja yang kiranya itu bisa support dari kalian jadi awardee itu. Jadi atau dari programnya itu. Jadi tidak usah kalian tuh sebutkan semuanya atau ceritain semuanya, itu nggak perlu. Cukup yang istilahnya support aja gitu dari apa yang kalian mau ajuin ke misalnya ke desa main atau ke yang lain gitu. Jadi untuk tips pengenalan diri tuh kayak gitu aja. Terus selanjutnya kalau ditanyain tuh kayak biasa ya, kayak sikap yang benar dan yang lainnya tuh juga diperhatikan. Terus gimana caranya, misalnya tesnya offline, itu gimana caranya kita masuk ke ruangan dan yang lain-lain tuh juga nanti diperhatikan. Pokoknya untuk penilaian itu kita brandingkan diri kita itu sebaik mungkin. Diri kita itu sebaik mungkin supaya impress dari juri-jurinya itu, supaya nanti kita terpilih jadi awardee. Itu jawabannya. Terima kasih Kak Syifa, keren banget nih. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Kak Syifa dari Kak Laura, angkatan 2018. Gimana sih cara Kak Syifa menyeimbangkan antara fokus kuliah dan ke program beasiswa? Oke, menyeimbangkan antara fokus kuliah sama program beasiswa. Sebenarnya kalau dari ini, jujur dari dunia perkuliahan juga aku agak sedikit teroyak-oyak, terseok-seok ya, seperti yang lainnya itu, seperti pada umumnya mahasiswa TLB ya, seok-seok. Soalnya kan selain jadi kuliah, terus ada awardee, terus ada urusin beberapa urusan lain juga. Nah, kalau dari aku, biasanya tadi dulu aku kasih tahu aja, beberapa orang itu biasanya buat priority list prioritas. Jadi apa yang harus dikerjakan urgent sekarang waktu itu juga, atau apakah nanti bisa dikerjakan nanti, atau tidak terlalu penting atau penting banget. Nah, biasanya orang-orang tuh buat kayak gitu. Cuma kalau dalam kasusku ini, aku itu biasanya di pagi hari itu aku ngelis apa-apa yang mau aku kerjain di hari itu. Misal kan ada Google Keep gitu ya. Kita kan kalau sekarang kan kuliahnya online, jadi kan antara laptop dan HP itu harus tersinkron gitu ya, biar lebih enak. Nah, kalau aku itu untuk tips itu aku biasanya tulis di Google Keep. Jadi pagi-pagi sebelum memulai segala kelas dan aktivitas, biasanya aku rewind dari kemarin tuh, misalnya ada tugas apa aja sama deadline-nya apa aja dah. Tapi aku tuh nggak pernah nulis deadline. Jadi aku nulis misalnya hari ini tuh aku mau nyelesain ini. Misalnya hari Sabtu ya. Hari Sabtu kegiatannya ada Enviro Talks. Terus nanti ada kegiatan EWSC. Berarti di sela-sela waktu itu aku bisa ngerjain apa-apa. Nah, karena waktunya kan jeda waktunya nggak terlalu lama ya. Berarti aku cari tugas yang sekiranya bisa selesai dalam waktu itu. Soalnya aku ngerjain tuh sekali duduk loh gitu. Jadi nggak dicicil-cicil. Misalnya ada tugas review jurnal, aku nggak nyicil reviewnya dulu, terus baru PPT-nya dulu, apa-apanya dulu gitu, nggak. Aku biasanya langsung sekali duduk. Soalnya biasanya kalau dalam kasusku ya, misalnya kita ngerjain tugas tuh dicicil-cicil dulu, nanti hasilnya tuh bakalan nggak nyambung antara pekerjaan pertama terus ke pekerjaan kedua, pekerjaan ketiga, dan nggak nyambung gitu, dan akhirnya hasilnya pun nggak maksimal, nggak semaksimal kita ngerjain. Kayak kalau misalnya langsung ngerjain kan otaknya kayak masih nyambung gitu. Nah, itu makanya aku lebih suka ngerjain yang sekali duduk tuh langsung beres gitu. Nah, menyambung tadi ke tipsnya tadi, aku biasanya sinkron antara Google Keep yang ada di HP dan Google Keep yang ada di laptop. Jadi aku bisa tahu apa aja yang aku harus kerjain hari itu, dan apa aja yang harus selesai hari itu tuh kita harus tahu. Terus selanjutnya untuk menyeimbangkan yang lain, menyeimbangkan antara kuliah dan yang lain-lain, itu salah satu tipsnya sebenarnya jangan tidur di atas jam 10 gitu sih. Walaupun sebenarnya tuh masih sering aku lakuin ya, karena kan ada keperluan lain dan itu dan yang lain-lain. Tapi
usahakan jangan tidur di atas jam 10. Soalnya kita sebagai manusia kan ada batas lelahnya juga gitu. Jadi tidak usah terlalu memforsir diri kalian, soalnya hasilnya pun nggak maksimal. Jadi utamakan kerja cerdas, bukan kerja keras. Kalau kerja keras kan kita dari pagi sampai malam atau dari apa sampai apa tuh lembur terus ini ngerjain, tapi kerjalah secara cerdas gitu. Jadi misalnya walaupun ada banyak deadline, ada banyak apa, tapi usahakan istirahatnya itu tetap cukup supaya nanti bangun-bangunnya pun bisa ngelanjutin dengan lebih optimal lagi. Soalnya kalau misalnya kita maksain sampai pol banget gitu, sampai pol bener-bener ke pucuknya, maka nanti malah capek di kitanya sendiri gitu. Jadi lebih baik kamu tidur tenang, sengaja tidur tenang tanpa kepikiran tugas walaupun ada tugas, dibandingkan kamu ketiduran tapi bangun-bangun panik belum ngerjain tugas apa-apa gitu. Jadi lebih baik kamu sengaja tidur tapi bangun-bangun tuh nggak panik loh. Nggak panik, maka di hari itu pun setelah bangun tetap bisa ngerjain yang lain, nggak panik. Ini belum selesai kayak gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya udah capek, tidurlah. Gitu sih. Terima kasih Kak Syifa. Oke, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi nih sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya. Izin bertanya. Silakan Deli. Perkenalkan, nama saya Deliana. Bertanya kepada Kak Syifa, Kak, menurut Kakak gimana tanggapan Kakak mengenai beasiswa itu yang pada umumnya hanya diperuntukkan untuk orang-orang pintar, kan karena emang biasanya tuh syarat beasiswa tuh harus memiliki akademik yang bagus ya. Nah, tapi kan padahal sebenarnya beasiswa itu tuh tujuan utamanya untuk memberikan dukungan moral kepada mahasiswa yang emang dia pengen mengembangkan dirinya, termasuk mengembangkan dari segi nilai akademisnya. Jadi pendapat Kak Aulia itu gimana? Terima kasih. Oke, makasih ya Deli. Ini langsung dijawab atau gimana Salma? Silakan Kak, boleh langsung jawab. Pertanyaannya ini menjebak sekali ya. Kalau bisa dibilang pendapatku soal beasiswa yang harus mengutamakan orang-orang yang pintar, sebenarnya enggak sih. Kalau dari beasiswa itu juga kan sebenarnya beasiswa itu jenisnya ada banyak ya. Ada yang emang syaratnya tuh harus misalnya IPK 4 atau syaratnya tuh cuma misal dari kondisi keuangan misalnya, kayak gitu kan banyak ya kalau untuk beasiswa itu. Nah, karena ditanyain tentang prasyarat tadi, biasanya kan untuk prasyarat standar kepintaran, sebenarnya bukan standar kepintaran sih, standar pengukuran, karena sifatnya kan kualitatif ya. Kita misalnya sebagai yang memberi beasiswa kan kita nggak tahu prestasi apa yang mereka punya di kuliahan kayak gitu kan. Kayaknya kan emang diukurnya tuh dari IPK gitu. Kayak tadi aku tadi yang tadi di depan. Jadi IPK itu atau orang-orang yang istilahnya dianggap punya IPK bagus itu sebenarnya kalau buat aku sendiri IPK itu bukti aja ke semuanya, ke pertanggungjawaban kita, misalnya ke orang tua yang udah biayain, terus tanggung jawab misal diamanahi jadi apa di organisasi, dan dimana kita bisa manage dari walaupun kita punya kegiatan yang sebanyak mungkin, misal jadi ketua himpunan atau jadi apa, nah tapi dimana kita bisa manage IPK kita itu tetap bertanggung jawab istilahnya. Aku nggak bakalan bilang IPK tuh harus di atas 3,5, 3,7 atau berapa, yang penting dari IPK itu istilahnya bertanggung jawab gitu. Misal nggak ada yang nilainya S semua kayak gitu kan. Kalau S semua itu biasanya yang udah nggak masuk kuliah. Jadi menurutku untuk yang beasiswa yang tadi kata Deli itu yang hanya untuk orang-orang pintar, itu sebenarnya tidak juga seperti itu, karena kan
dari pemberi beasiswanya juga kan istilahnya apa ya, pengen menjamin uang yang mereka kasihkan atau material yang mereka kasihkan tuh benar-benar digunakan sebaik-baiknya oleh orang yang bertanggung jawab. Nah, salah satunya untuk mengukur pertanggungjawaban seseorang, terutama mahasiswa di kuliah, adalah yang paling gampang adalah dari segi IPK-nya gitu. Makanya kesannya itu harus pintar gitu. Padahal kan sebenarnya yang penting tanggung jawab aja sama nilainya. Gitu. Cuma kalau aku pribadi, aku menganggap IPK itu sebagai pelaporanku atau tanggung jawab pada orang tua gitu. Jadinya harus dibuat sebaik mungkin yang aku bisa gitu untuk IPK. Dan kalau misalnya teman-teman, makanya tadi yang ada know yourself itu, jadi kan kalian tahu apa sih yang kalian mampu, apa sih yang kalian bisa, dan apa sih beasiswa yang cocok buat kalian. Jadi apply beasiswa itu nggak sembarangan gitu, nggak asal pilih aja, nggak asal nembak aja gitu. Terima kasih Kak Syifa. Gimana nih Dali, udah kejawab belum pertanyaannya? Udah Kak, terima kasih. Saya, Salma Pentanur Atari, pamit undur diri. Stay safe dan sampai jumpa di acara kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.